Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahil kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaquluna ashhadu wa yakulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim. Tafsir ayat yang ke-18, Allah mengabarkan bahwa tidak seorang pun adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Termasuk dalam hal ini adalah semua yang berdusta atas nama Allah dengan menisbatkan sekutu kepadanya atau menyifatinya dengan sifat yang tidak layak dengan kebesarannya, atau mengabarkan darinya sesuatu yang sesuatu yang dia tidak katakan, atau mengaku sebagai nabi, atau dusta-dusta lain atas nama Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling besar kezalimannya. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka untuk membalas kezalimannya pada saat Allah memutuskan hukuman yang besar. Wa yaqulul ashhadu, dan para saksi akan berkata, yaitu orang-orang yang menjadi saksi atas kedustaan dan kebohongan mereka, wa haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim, yakni laknat yang tak terputus, karena kezaliman telah menjadi sifat yang melekat pada mereka, tak ada keringanan. Ayat yang ke-19, alladzina yusadduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Tafsir ayat yang ke-19. Kemudian Allah menyifati kezaliman mereka seraya berfirman, alladzina yasudduna an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghalangi jalan Allah dengan diri mereka sendiri, yaitu jalan para rasul yang mana mereka menyeru manusia kepadanya. Orang-orang itu menghalangi orang lain darinya. Mereka menjadi imam-imam yang menyeru kepada neraka, wa yabghunaha iwaja, dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Mereka bersungguh-sungguh membelokkan jalan Allah, menjelekannya dan mencorengnya agar ia menurut pandangan manusia menjadi bukan jalan yang lurus. Maka mereka memperindah kebatilan dan memperburuk kebenaran. Semoga Allah menimpakan keburukan kepada mereka. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Ayat yang ke-20, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul adzab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini,
dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Tafsir ayat yang ke-20, Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Yakni mereka tidak lolos dari azab Allah karena mereka di bawah cengkraman dan kekuasaannya. Wa makana lahum min dunillahi min awliya. Dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka selain Allah yang menolak dari mereka perkara yang dibenci dan menolong mewujudkan bagi mereka apa yang bermanfaat. Akan tetapi seluruh sarana dengan para penolong telah terputus. Yudha'afu lahumul azab, siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Ditambah dan diberatkan karena mereka telah sesat dan menyesatkan orang lain. Maka nu yastati'una sam'a. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran. Akibat kebencian dan ketidaksukaannya terhadap kebenaran. Mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah dengan pendengaran yang bermanfaat. Famalahum an tazkirati mu'ridin. Ka'annahum humur mustangfiroh. Farad min qaswaroh. Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa. Al-Mudathir ayat 49-51. Wa makanu yubsirun, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Maksudnya melihat dengan tujuan, mengambil pelajaran dan merenungkan apa yang berguna bagi mereka. Mereka itu hanyalah orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak berakal. Ayat yang ke-21, Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Tafsir ayat yang ke-21. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, di mana mereka menghilangkan pahala besar dan tertimpa siksa yang berat. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka sesuatu yang selalu mereka ada-adakan. Maksudnya, sirnalah agama yang mereka propagandakan dan mereka anggap baik. Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak memberi manfaat kepada mereka ketika keputusan Rabb-Mu telah tiba. Ayat yang ke-22, La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Tafsir ayat yang ke-22, La jarama, pasti, benar dan jujur. Annahum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Kerugian dibatasi pada mereka. Bahkan mereka meraih yang paling berat karena beratnya kerugian dan penyesalan serta kesengsaraan yang mereka rasakan akibat siksa Allah. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Manakala Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara, maka dia menyebutkan sifat orang-orang yang berbahagia dan pahala mereka di sisi Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.